Ini masih di Gunung Wayang, Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Kalau kita mau belajar nih sama Ustaz Imam tentang masalah ruqyah lebih dalam lagi, apalagi kaitannya dengan qiraah. Unzur maqala wala tanzur man qala li. Ya. Saya itu udah hatam kitab tauhid, ngapain kamu kasih wajangan tauhid lagi? Kamu nggak tahu nih versiku ini. Kayak seperti itu sudah mutakabir duluan sebelum antum tanya duluan. Bahwa ruqyah itu tidak boleh dilakukan kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Darul Fitrah TV yang insya Allah senantiasa dalam perlindungan Allah. amin. Dimanapun kita berada. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sekarang kita bersama guru kita bersama Syekh Muhammad Faizal Hidayatullah. Juga ada Kang Indra. Ini salah satu anggota dari Arsyada Yadaka Indonesia wilayah Bandung Raya dan Cimahi. Alhamdulillah kita akan belajar pada video kali ini tentang ruqyah. Ya, langsung saja kita ngobrol dengan Syekhuna. Ini guru saya, Masya Allah. Mungkin boleh cerita dikit. Dia juga guru saya. Cerita dikit boleh? Gimana? Sebelum kita belajar sama beliau, ya beliau adalah salah satu guru pertama, ya. Guru pertama saya dalam dunia ruqyah. Ya, guru berikutnya ya pasien-pasien di jalanan. Masya Allah. Karena banyak sekali pelajaran-pelajaran dari keluhan-keluhan bahkan gangguan-gangguan di pasien-pasien yang kita tangani. Ya Masya Allah. Dulu kita ketemu di Mesir, habis sholat zuhur di depan masjid Gami' Hayal Ashir ya. Masya Allah. Saya waktu itu sempat ngobrol sama Syekh Muhammad Faizal. Beliau nyapa ya, Ustadz Az-Zimam gitu kan. Ustadz Zimam ya. Saya dulu kalau sama teman-teman panggilannya Zimam. Kalau orang yang nggak kenal panggilannya Az-Zimam, atau baru kenal panggilnya pasti Az-Zimam. Ya qadarullah beliau menyapa, Ustadz Az-Zimam ya. Ustadz Zimam, ana Faizar kata beliau. Masya Allah. Ana samar-samar pernah mendengar nama beliau. Waktu itu beliau memang menggeluti dunia ruqyah waktu kami di Gontor. Saya kelas 6, beliau kelas 5, tapi beliau sudah menjadi asisten daripada masyayikh kita, Masya Allah. Saya masih baru mengenal apa itu ruqyah. Ya qadarullah beliau menyapa, beliau menyatakan pernah dihukum waktu saya takmir dan beliau juga takmir ya. Saya minta maaf waktu itu sama beliau. Barokahnya Allah melalui antum nih. Tuh, jadi ana mohon maaf waktu itu dan ana langsung berikrar di situ. Tolong ajarin ana ruqyah. Alhamdulillah saya belajar ruqyah dari beliau tidak sedikit ya, sangat banyak sekali ilmu yang disampaikan, Masya Allah. Saya catat nggak kurang dari 2 buku besar itu, masih ada sampai sekarang. Buku saya belajar sama beliau dan alhamdulillah manfaatnya dan barokahnya sampai sekarang. Oleh karenanya kita akan belajar bersama, ngobrol bersama tentang serba-serbi ruqyah. Bagaimana Al-Quran itu bisa merontokkan, menghancurkan, bahkan membantu setiap hamba Allah untuk menjemput kesembuhan, tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya langsung saja mungkin Syekh. Masya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Darul Fitrah TV, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala dan mendapatkan kucuran rahmat dan keberkahan darinya. Tapi sebelum itu mungkin kita perkenalan apa itu ruqyah, karena mungkin teman-teman ada yang baru mengenal ruqyah melalui tayangan ini. Jadi ruqyah itu secara bahasa ya artinya mantra, jambi-jambi ya. Kalau orang Indonesia bilangnya suwuk, orang Jawa bilangnya suwuk. Nah, awalnya memang diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang beliau sabdakan, Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Ruqyah, tamaim, jimat-jimat yang digantung, tiwala, ilmu-ilmu pelet itu syirik. Nah, jelas kalau beliau mengatakan syirik ya otomatis hukumnya haram ya. Namun setelahnya terhapus hukum yang ini dengan hadisnya Auf bin Malik al-Asja'i dan keluarga Amr bin Hazm. Intinya Rasul itu membolehkan ruqyah selagi tidak ada unsur syiriknya. I'ridu alayya ruqakum la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi syirkun.
Perlihatkan ruqyah yang kalian biasa baca, tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selagi tidak ada unsur syirik di dalamnya. Ini yang menjadi kaidah dasar yang menjembatani antara ruqyah yang dalam kondisi hukum awalnya yang dilarang, diharamkan karena ada unsur syiriknya, dengan ruqyah yang syar'iyah, yang hak, yang tidak ada unsur syirik. Kemudian Al-Imam As-Suyuti, demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip ijma'nya para ulama kala itu yang melengkapi dan lebih menekankan, lebih menegaskan bahwa ruqyah itu tidak boleh dilakukan kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi. Ada 3 syaratnya. Yang pertama harus membaca Quran, menggunakan asma Allah yang baik, asmaul husna, dan sifat-sifat Allah yang mulia. Menggunakan bahasa Arab yang kedua nih, menggunakan bahasa Arab dan bahasa yang bisa difahami maknanya. Dan harus diyakini ruqyah tidak menimbulkan efek apa-apa kecuali dari Allah Ta'ala. Jadi kita jangan sampai menggantungkan kalau tidak diruqyah Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan maka saya nggak bisa sembuh. Nah, itu sudah bergantung, meyakini bukan ke ruqyahnya malah ke manusianya. Mengkultuskan Ustadz ya. Ini yang berbahaya. Makanya kami ya di Arsyada Yadaka, saya Ustadz Azimam dan Ustadz-Ustadz yang lainnya selalu menekankan tawakal sama Allah Ta'ala. Kami ini hanya rafiq, orang yang memandu jalannya penyembuhan, proses penyembuhan ini. Hanya menunjukkan jalan kesembuhan itu ini. Kamu mau menempuh, dapat untung, kamu sembuh, ya. Tapi kalau nggak mau menempuh, ya urusanmu. Nah, insyaallah. Ya, dan kita juga hanya sebagai orang yang berdoa kepada Allah. Kita ngetuk pintu sama-sama mengemis kepada Allah Ta'ala yang maha kaya dan maha mulia. Karena di tangannya lah segala bentuk kesembuhan-kesembuhan dari berbagai penyakit yang ada. Saya nggak bisa menyembuhkan, Ustadz Imam nggak bisa, Syekh kami juga nggak bisa. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Cuma inti dari ruqyah itu, ya itu. Dan kita bukan penakluk jin. Nah ini kadang terlalu lebay ya orang-orang. Kalau ada gangguan jin, seakan-akan kita bisa menaklukkannya. Panggil Ustadz Imam, panggil Ustadz Faizar, panggil Ustadz Junaidi. Ya ruqyah-ruqyah terjujur. Ya, kita nggak bisa apa-apa kecuali dengan berdoa kepada Allah. Allah yang memberikan taufik. Alhamdulillah kadang Allah berikan kemudahan dan keberhasilan. Tapi kalaupun tidak, ya kita pasrahkan ke Allah. Berarti ada kebijaksanaan Allah yang belum pengen Allah itu singkap sekarang. Suruh sabar dulu berarti. Ruqyahnya sabar, pastinya juga disuruh sabar. Ya, itu sekilas lah bahas masalah pemahaman dasar dari ruqyah. Jadi kalau kita bahas ya pasti panjang Ustaz ya. Betul. Butuh daurah ini. Seminar 3 hari atau 4 hari itu. Cuman masalah kita di lapangan ini Ustaz, banyak marki-marki itu kan ngeyel ya. Bandel lah. Kalau kata pepatah Arab kan innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama. Nasihat-nasihat dari guru dan tabib atau seorang terapis itu tidak akan bermanfaat bagi siapa yang tidak mendengarkannya, dalam artian tidak menghormatinya. Jadi apa yang disampaikan Syekhuna Muhammad Faizar, untuk sakit ini bacaannya ini, herbalnya ini, dilaksanakan. Kata terapis fulan, apabila ada arahan-arahan dari beliau-beliau, misalkan harus perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan orang tua, dengan suami istri, anak-anak, itu dilakukan. Jangan berharap kesembuhan kalau tidak mau menempuh pengobatan yang benar dan diarahkan oleh seorang terapis. Sekarang malah ada yang tersinggung Ustaz. Banyak. Ya. Saya itu udah hatam kitab tauhid, ngapain kamu kasih wejangan tauhid lagi? Kamu nggak tahu nih versiku ini. Kayak seperti itu sudah mutakabir duluan. Nah, gimana mau mutakabir itu sombong, udah angkuh duluan. Sementara dia datang dalam kondisi yang memerlukan. Udah minta nasihat, minta solusi, tapi malah marah diberikan solusi, gimana? Nah, biasanya lihat dari tampang kita Ustaz. Ini orang masih kecil, masih umur jagung, masih imut-imut. Astagfirullah. Padahal kalau digontor kita suyuh. Nah, digontor kita tua. Tapi kan banyak yang berobat gitu kan, itu umurnya jauh di atas kita gitu kan Ustaz. Iya, betul. Kadang nggak mendengar apa yang kita sampaikan, melihat dari wajah mungkin ya, umurnya masih kecil. Makanya unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat orang yang menyampaikan. Selagi itu kebaikan, sekalipun datangnya dari orang jahat, dia mengatakan yang hak, ya kita terima karena itu hak. Kita tidak lihat dari kebatilan pada dirinya, tapi apa yang disampaikannya. Gitu. Masya Allah.
Nah, anak mau nanya nih. Sebelum antum tanya, anak tanya duluan. Ampun. Ini Ustaz. Ruqyah ini kan selalunya dengan Qur'annya yang utama. Walaupun memang boleh dengan selain Al-Qur'an, dengan doa Nabi atau doa-doa yang kita baca sendiri itu. Nah, seberapa kuat sih Ustaz pengaruh yang selama ini antum tangani pasiennya? Seberapa kuat pengaruh tajwid, tahsin qiraah ketika menangani pasien? Ada juga huzromah. Huzromah ini yang diharamkan. Nggak boleh. Ini menurut Syekh Abdul Azim. Huzromah apa Ustaz? Huzromah itu baca selain mengimani Al-Quran, kita juga harus tahu diri. Tahu diri bahwasanya kita itu belum selevel Nabi bacaannya. San untuk teman-teman Arsada ini semuanya. Bahasa Iya, Indonesia. ya.